Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Dr. Firdaus di Klinik Elyasa Medika untuk menyampaikan salah satu tips supaya kita itu tidak mudah sakit. Ya, sakit itu salah satunya penyebabnya dikarenakan daya tahan tubuh kita yang sedang tidak normal. Seseorang jika daya tahan tubuhnya normal, maka seseorang tersebut tidak akan mudah sakit. Mungkin ketemu orang batuk, ketemu orang pilek, ada orang bersin di depan muka pun, jika daya tahan tubuh seseorang sedang baik, maka bisa saja orang tersebut tidak mengalami gangguan kesehatan. Walaupun mungkin virus dan kuman terhirup, tetapi tidak menjadi bermakna karena daya tahan tubuhnya sedang baik. Nah, salah satunya untuk menjaga daya tahan tubuh adalah hindari faktor stres. Ya, selain makan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, dan tidak kalah pentingnya adalah hindari faktor stres. Kalau saya membagi suasana hati menjadi 4 suasana yang berbeda, yaitu yang pertama jenuh. Jenuh dengan teman-temannya lah, jenuh, bosan, boring, bete, kesel, tersinggung, mangkel, dendam, seperti itulah pokoknya, jenuh dan kawan-kawannya seperti itu. Yang kedua adalah suasana hati kita biasa-biasa saja, jenuh pun tidak, gembira pun tidak, begitu. Yang ketiga adalah suasana hati kita gembira, dan yang keempat adalah sangat gembira. Apa dok cirinya, membedakannya gembira dengan sangat gembira? Kalau sangat gembira itu seseorang bisa saja menangis. Jadi kalau seseorang sedang sangat bahagia, sangat bersyukur, sangat gembira, maka bisa menitikkan air mata bahagia tentunya. Nah, maka wilayah jenuh dan wilayah biasa tadi itu adalah wilayah sakit. Jadi kalau seseorang seharian tidak tersenyum, tidak ketawa, tidak berkomunikasi yang positif dengan orang, maka potensi untuk sakitnya itu besar sekali. Dan keadaan sebaliknya, yaitu yang poin 3 dan 4, yaitu keadaan gembira dan apalagi sangat gembira, itu adalah wilayah sehat. Lalu pertanyaannya adalah, dok, bagaimana mungkin saya harus ada di zona gembira, sangat gembira, tetapi masalah saya banyak? Nah, saya akan sampaikan bahwa kita sebagai manusia sunatullah atau sudah ketetapan dari Allah bahwa kita akan banyak masalah. Masalah itu silih berganti. Hari ini masalah A, besok B, besoknya lagi C, atau mungkin ABC datang bersamaan. Itu sudah sunatullah. Nah, bagaimana kita bisa gembira dengan banyak masalah? Nah, di sini poin yang ingin saya sampaikan, yaitu dengan cara berpikir logika terbalik, yaitu bagaimana kita berpikir keluar dari kebiasaan orang berpikir, yang kemudian hati kita akan terhindar dari keadaan yang harusnya mungkin marah, harusnya mungkin kesel, tetapi lebih bisa malah menjadi bersyukur walaupun kejadiannya adalah hal yang sama. Nah, contoh misalkan, saya ambil contoh saja istri Pak Dokter ya. Jadi istri saya misalkan dalam keadaan yang mungkin sedang rewel, sedang cerewet, marah-marah. Nah, harusnya kan mungkin itu menjadi suatu sebab yang dapat menyebabkan hati Pak Dokter jadi marah atau kecewa atau kesel atau mungkin menyesal memilih dia gitu. Dan itu malah merugikan kesehatan. Nah, dengan logika terbalik adalah seperti ini. Saat istri kita misalkan rewel, sedang marah-marah, nah kita tetap berpikir bahwa mending mana, rewel, marah-marah, atau di saat yang sama mungkin kita harus mengantarkan istri kita sakit ke ICU. Lebih milih yang mana? Kita repot ngantar istri kita sakit atau mendengarkan istri kita yang rewel. Nah, dari sini kita bisa merubah suatu keadaan tanpa keadaan itu berubah, tapi hati kitanya yang berubah. Jadi tadinya hati kita merespon dengan negatif menjadi sesuatu yang positif. Tetap ada sisi sudut pandang syukur.
anak kita misalkan yang mungkin punya balita, rumah berantakan, sudah dibereskan kemudian berantakan lagi, kotor, tumpah, kaca pecah begitu ya. Nah, bagaimana kalau kita berpikir logika terbalik? Ada rumah yang sangat rapi, sangat tenang, sangat sunyi karena memang tidak ada kehadiran seorang anak. Ya, bersyukurlah yang punya anak walaupun saat ini masih gemar memberantakan rumah, memecahkan piring atau mungkin menyenggol gelas sehingga tumpah. Nah, bersyukurlah. Atau mungkin mungkin orang tua yang mendapati anaknya masih mungkin ngompol begitu ya. Alhamdulillah, syukuri. Satu, berarti jika mencium pesingnya air seni anak, artinya hidung kita masih normal. Alhamdulillah, di saat pandemi banyak orang kehilangan penciuman, ya hidung kita masih normal. Alhamdulillah. Kemudian anak kita bisa pipis, alhamdulillah. Bagaimana dengan anak orang lain yang sedang diuji tidak bisa pipis? Nah, itu adalah cara berpikir logika terbalik. Dengan kita terampilkan bisa memandang suatu masalah dengan logika-logika yang membuat kita bersyukur, maka kita mudah sekali, kita gembira dalam keadaan apapun. Dan hasilnya, bonusnya adalah kita menjadi pribadi yang lebih sehat. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.